Klaim Ukraina dan Barat meleset, stok rudal Rusia ternyata masih banyak. Standoff missiles that helps in attacking targets precisely. With reports of Russian missiles running out of stock, speculations of Moscow procuring missiles from Iran have become rife. US media reports suggest that Tehran is preparing delivery of short-range Fateh 110 missiles to Moscow. It comes just days after the US tested a new hypersonic missile. The hypersonic air-breathing weapon concept was launched from a B-52 bomber, but officials have released very few details of the missile test. Meanwhile, the US, the UK and Australia have vowed to cooperate on hypersonic weapons. The AUKUS will begin collaborating on hypersonic missile and strike capacity as Russia and China advance rapidly in the cutting-edge technology. But what are hypersonic weapons and why are they becoming more and more crucial? Our next report brings you the details. Ukraina dan sekutu baratnya sempat meremehkan Rusia dengan mengklaim stok rudal Moskow telah menipis setelah digunakan dalam perang sejak akhir Februari 2022. Klaim ini ternyata meleset. Faktanya, Moskow dalam beberapa kesempatan telah menghujani nyaris seluruh wilayah Ukraina dengan rudal secara besar-besaran dengan target infrastruktur energi. Contoh terbaru serangan misil besar-besaran pada Selasa pekan lalu yang membuat militer Kiev kewalahan, termasuk respon tembakan rudal dari sistem pertahanan udara yang menyasar ke Polandia. Selanjutnya pada Rabu 23 November 2022, Presiden Volodymyr Zelensky mengadu ke Dewan Keamanan PBB setelah Ukraina dihujani sekitar 70 rudal jelajah Moskow dalam sehari. Laporan intelijen militer Inggris pada Juli 2022 mengatakan Rusia gencar menggunakan sistem pertahanan udara termasuk S-400 dan menyerang target darat di Ukraina karena sudah kekurangan rudal. Rusia telah meningkatkan penggunaan rudal pertahanan udara dalam mode serangan darat sekunder karena kekurangan kritis rudal serangan darat khusus, tulis Kementerian Pertahanan Inggris di Twitter saat itu. Laporan New York Times baru-baru ini juga menyebut kesalahan prediksi Barat tentang stok misil Moskow, yang mereka klaim telah menipis karena faktanya Rusia masih mampu melakukan serangan masif. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov pada Rabu 23 November 2022 menerbitkan informasi terperinci tentang berapa banyak rudal yang tersisa di Rusia dan produksi senjata presisi sejak awal invasi skala penuh. Yang mengejutkan, Moskow masih memiliki banyak misil dan entah bagaimana mereka secara ajaib mengisi kembali persediaan senjatanya meskipun terkena sanksi. 4 musuh persenjataan misil Rusia, pasukan pertahanan udara Ukraina yang brilian, pasukan rudal Rusia yang tidak kompeten, sanksi, waktu. Mari kita demilitarisasi negara teroris yang hidup damai, tulis Reznikov. Pada bulan lalu, Kepala Intelijen Ukraina Kirilo Budanov berbicara tentang jumlah stok rudal Rusia yang kritis. Menurutnya, Moskow memiliki jumlah rudal terbesar yang diluncurkan dari udara menggunakan pesawat terbang. Dia pun mengklaim rudal balistik Iskander musuh hampir habis. Angkatan bersenjata Federasi Rusia sudah menggunakan stok rudal Iskander berbasis darat yang tidak dapat diganggu-gugat dan memiliki cadangan untuk penggunaan 12 hingga 15% rudal jelajah berbasis laut dan udara lainnya, kata Budanov. Menurut perhitungan terbaru Kementerian Pertahanan Ukraina, sejak awal invasi skala penuh, Rusia telah menghabiskan sekitar 50,7% misilnya. Berikut rinciannya. Rudal Iskander 13%. Jumlah pada 23 Februari 900, diproduksi sejak awal perang 48. Digunakan 829, ada 119 yang tersisa. Rudal Onyx 74%. Jumlah pada 23 Februari 470. Diproduksi sejak awal perang 0, digunakan 123. Ada 347 yang tersisa. Rudal S-300 87%. Jumlah pada 23 Februari 8.000. Diproduksi sejak awal perang 0, digunakan 1.020. Sisa 6.980. Rudal kaliber 37%. Jumlah pada 23 Februari 500, diproduksi sejak awal perang 120,
digunakan 391, ada 229 yang tersisa. Rudal X101 50%. Jumlah pada 23 Februari 144. Diproduksi sejak awal perang 120, digunakan 132, ada 132 yang tersisa. Rudal X555 50%. Jumlah pada 23 Februari 300. Diproduksi sejak awal perang 0, digunakan 150, ada 150 yang tersisa. Rudal X22 32 32%. Jumlah pada 23 Februari 370. Diproduksi sejak awal perang 0, digunakan 250, ada 120 yang tersisa. Rudal X35 41%. Jumlah pada 23 Februari 500. Diproduksi sejak awal perang 360, digunakan 504, ada 356 yang tersisa. Rudal Kinzhal 73%. Jumlah pada 23 Februari 43, diproduksi sejak awal perang 16, digunakan 16, ada 43 yang tersisa. Jumlah pasti stok rudal Moskow tidak diketahui karena militernya sangat merahasiakan. Bloomberg pada 29 Oktober 2022 melaporkan bahwa Moskow mengekspor barang-barang elektronik dan peralatan rumah tangga ke negara tetangga untuk mendukung manufaktur militer. Outlet berita militer Ukraina, Defense Express Media, juga melaporkan pada 17 November 2022 bahwa pabrik Motovilika, produsen peralatan militer Rusia, telah menerapkan shift 24/7 dan telah memperkerjakan lebih banyak staf untuk memproduksi sistem peluncur roket berganda Tornado S dan Tornado J. Itu tampaknya menunjukkan Rusia mengatasi kemacetan dalam rantai pasokan mereka. Kemungkinan mereka untuk memulai kembali produksi massal. Rudal X555 50%. Jumlah pada 23 Februari 300. Diproduksi sejak awal perang 0, digunakan 150, ada 150 yang tersisa. Rudal X22 32 32%. Jumlah pada 23 Februari 370. Diproduksi sejak awal perang 0, digunakan 250, ada 120 yang tersisa. Rudal X35 41%. Jumlah pada 23 Februari 500. Diproduksi sejak awal perang 360, digunakan 504, ada 356 yang tersisa. Rudal Kinzhal 73%. Jumlah pada 23 Februari 43, diproduksi sejak awal perang 16, digunakan 16, ada 43 yang tersisa. Jumlah pasti stok rudal Moskow tidak diketahui karena militernya sangat merahasiakan. Bloomberg pada 29 Oktober 2022 melaporkan bahwa Moskow mengekspor barang-barang elektronik dan peralatan rumah tangga ke negara tetangga untuk mendukung manufaktur militer. Outlet berita militer Ukraina, Defense Express Media, juga melaporkan pada 17 November 2022 bahwa pabrik Motovilika, produsen peralatan militer Rusia, telah menerapkan shift 24/7 dan telah memperkerjakan lebih banyak staf untuk memproduksi sistem peluncur roket berganda Tornado S dan Tornado J. Itu tampaknya menunjukkan Rusia mengatasi kemacetan dalam rantai pasokan mereka. Kemungkinan mereka untuk memulai kembali produksi massal.